apa namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'da. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu khususan mereka dan kitab Syekh Fadil Muhammad Rasulullah syuhdillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 34 ya. Alinea yang paling bawah. Wa yajibu ta'yinu idil fitri min idil adha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib ta'yinu idil fitri, menjelaskan niat idul fitri min idil adha, dari sholat idul adha, fi niyatis sholati, di dalam niat sholat. Begini, orang dalam niat sholat itu kalau sholat wajib itu wajibnya hanya menyebutkan saya niat, kemudian menyebutkan fardunya, menyebutkan nama sholatnya. Misalnya begini, sholli fardhu dhuhri, yang wajib cuma itu. Kemudian kelanjutnya yang arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati sampai lillahi ta'ala itu tidak harus. Seumpama kita sholat begini, sholli fardhu dhuhri langsung Allahu Akbar, sudah benar niatnya. Daripada dijelasin berikutnya tapi malah keliru. Mama begini, usolli fardhu dhuhri salasa raka'atin, kan keliru ya. Saya niat sholat zuhur 3 rakaat kan keliru. Mending usolli fardhu dhuhri langsung Allahu Akbar. Sudah, nggak perlu nyebutin rakaatnya, nggak nyebutin mustaqbilal kiblati, nggak perlu nyebutin lillahi ta'ala, sudah boleh. Beda lagi kalau jadi makmum. Kalau kita jadi makmum, menyebut makmuman harus. Sholat wajib, kalau kita sholat sendiri yang wajib disebut cuma 3, usolli, fardhon, sama nama sholatnya, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau jadi makmum, ya tadi umpama ya, kita sholat maghrib, usolli, fardhol maghribi, makmuman, Allahu Akbar, udah sah. Kalau jadi makmum yang disebutkan tambah 1. Kalau jadi imam enggak. Kalau jadi imam tetap 3 itu. Sholli, fardhon, maghribi. Langsung Allahu Akbar boleh. Enggak perlu. Tapi kalau makmum harus. Kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat imam dan makmum sama. Kewajibannya 4. Sholli, fardhon, Jumati. Kalau imam ya imaman, kalau makmum ya makmuman. Tapi kalau sholat selain Jumat yang wajib cuma 3. Salam. Baru mulai nikmati, tenang. Selama masih 2 jam ya, tenang, nyaman kan? Aman. Ya. Jadi kalau sholat wajib, tadi saya ulang, wajibnya 3 ya kan? Usolli. Kalau orang Betawi kan sajaku atau apa ya? Iya. Nah, kalau orang Sunda apa? Kalau orang Jawa kan niat ingsun. Oh iya. Kalau orang apa? Kemarin waktu ngaji bapak-bapak Eman apa Pak Royani ya? Gimana sih niat abdi gimana?
Yang orang Bunda. Orang Bandung. Gimana Bu Haji? Dulu waktu diajarin waktu kecil itu kan kalau di Jawa dulu kan usolli fardhu, kemudian kan diterjemahin niat ingsun salat zuhur sekawan rakaat kan gitu kalau di Jawa. Kalau di Sunda gimana Bu Haji? Ya iya, saya niat itu abdi Niat gitu ya. Sholat zuhur. Salat zuhur. Kalau opat apa? Opat. Bahasa halusnya ya opat. Kalau hitungan nggak ada tingkatan. Oh nggak ada. Kalau sholat opat, kalau itu lebaran tupat. Ini orang Lampung yang begini Pak. Orang Lampung bahasanya susah. Saya sering nanya ke Pak Yosef, ngeliruin susah ya. Nah kalau sholat wajib, saya ulang, yang wajib cuma 3 itu, yaitu musolli, terus fardunya, kemudian nama sholatnya. Kalau dia jadi makmum tambah 1, jadi musolli, fardul maghribi, makmuman, langsung Allahu Akbar boleh. Kalau sholat sunnah, nah kayak tadi ini bahasan kita kan sholat sunnah, sholat sunnah hari raya. Maka yang wajib hanya menyebutkan musolli dan nama sholatnya. Usolli idil adha umpama Allahu Akbar. Kalau jadi makmum tambah 1. Usolli idil fitri makmuman Allahu Akbar. Yang wajib cuma nyebutin usolli, nama sholatnya, kemudian makmuman kalau dia jadi makmum. Kalau imam, oh enggak, perempuan enggak. Sendirian kayaknya juga enggak ya. Kalau sendirian mah mending enggak sholat malah ya. Lah iya om sholat id kok sendirian malah mending enggak sholat. Kalau saya udah pernah sekali sholat id sendirian. Dulu waktu habis baru nikah kan jatuh. Enggak bisa kemana-mana, orang-orang pada sholat sendirian aja di rumah, sholat memang sendirian. Ngerasain sekali saya sholat id sendirian. Tahun 2005. Nah, kalau sholat sunnah mutlak malah nggak ada wajib, cuma usolli tok. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang jumlahnya nggak ditentukan, waktunya nggak ditentukan, terserah. Lah kalau kita mungkin pernah dengar ada orang sholat sunnah semalam sampai ratusan rakaat, itu namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang nggak ada namanya. Waktunya bebas, mau asal nggak habis subuh, nggak habis asar, nggak bertepatan matahari terbit, matahari terbenam, sama pas matahari di tengah-tengah. 5 waktu yang nggak boleh sholat sunnah mutlak. Jadi bedanya kalau niat itu kan ada tingkatan, sholat fardu, sholat sunnah, sama sholat sunnah mutlak. Kalau sholat fardu, kalau sholat sendirian wajibnya 3 tadi, sholli, fardun, nama sholat. Kalau dia makmum tambah makmuman. Kalau sholat sunnah yang ada namanya kayak id, raweh, witir, duha, tahajud, wajibnya hanya menyebutkan usolli dan nama sholatnya. Sholli tahajud nggak pakai sunatan boleh. Sholli tahajud Allah, sholli duha Allah, praktis. Nggak perlu menyebutkan boleh, daripada menyebutkan tapi keliru. Bang mungkin dulu pernah saya ingatkan ya, saya ingetin sholat witir itu. Kita kan di sini witirnya kan ngambil 2, 1. Nah itu rata-rata di buku-buku pasolatan itu kurang tepat. Di buku-buku pasolatan itu kan rata-rata bacaannya kan usolli sunnatal witri rakaataini gitu kan, mustaqbil dan seterusnya. Itu malah kurang pas. Mending daripada kurang pas, mending nggak usah dibaca. Mending usolli witir Allahu Akbar, gampang. Kenapa baru ngajarin sekarang sih? Kenapa nggak dari kecil? Iya, kan jadi enak ya. Iya, untuk Lah ya kan ngaji bertahap, ganti kitab, ganti bahasan. usolli apa ya? Pokoknya yang penting tahu nama sholatnya. Umpama sholat tasbih, sholli tasbih Allahu Akbar, oh beres. Daripada usolli sunnatan tasbihi rakaataini, kelamaan. Tapi kalau ngajari anak-anak, yuk paket lengkap kalau bisa. Kalau udah gini kan yang praktis-praktis.
Iya bener, kelamaan. Iya, umpama ba'diyah duhur ya, asal usolli ba'diyah duhur, Allahu Akbar. Qobliyah duhur, usolli qobliyah duhur, Allahu Akbar. Kan yang penting usolli sama nama sholatnya. Tapi kayaknya agak ribet gitu karena nggak kebiasaan. Iya, Ba'diyah duhur gitu ya Pak Ya, Ustaz. enggak, ini kan saya menunjukkan seandainya kita baca begitu pun sudah boleh. Pamane traweh ya usolli traweh, Allahu Akbar. Usolli witir, Allahu Akbar. Terserah imam mau 5 rakaat mau berapa, pokoknya ikut aja imam. Daripada membaca usolli sunnatal witri rakaataini, itu malah kalau dilihat dari sisi bahasa kurang pas. Yang pas itu usolli sunnatal rakaataini minal witri, malah ribet aja. Nah, gampang usolli witir. Allahu Akbar. Ya bude ya. Ayo. Yang penting itu kalau sholat sunnah, kalau sholat wajib harus menambah fardu. Sholli fardhu dhuhri pamane dhuhur, sholli fardhu asri pamane asar. Lah upama qobliyahnya asal usolli qobliyah dhuhur. Allahu Akbar. Wes bener. Praktis. Lah iya. Lah karena kan baru nyampe bahasan itu tadi. Harus takyin itu menjelaskan, membedakan apakah yang dijalani itu sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Maka niatnya ya usolli Idul Fitri, Allahu Akbar, udah bener. Daripada usolli sunnatal Idul Fitri, gimana? Lupa saya malah. Yang lengkap loh, yang paling lengkap. Sholli sunnatal Idul Fitri rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Panjang pakai besan. Oh iya. Mending sholli Idul Fitri, Allahu Akbar. Sah. Apalagi udah kepikiran tadi koper belum dimatiin ya. Ntar opornya gosong repot. Habis sembahyang mulu dong. Pas begitu imamnya bacanya lama banget. Tergantung imam. Umpama begitu sudah boleh. Jadi di situ keterangannya kan wajibu ta'yinu Idul Fitri, dan wajib menjelaskan sholat Idul Fitri min Idul Adha atau Idul Adha. Fi niyatis sholati, dalam niat sholatnya. Nah, titik di situ. Jadi dalam niat itu tadi ada 3 tingkatan. Kalau sholat sunnah mutlak, yang penting sholli Allahu Akbar, udah boleh. Ini mau nanya Ustaz, kalau sholat sunnah memang pakai adaan juga gitu? Enggak, kan sholat sunnah enggak ada kodok. Tadi kayaknya dengarnya usolli. Iya, kalau seandainya usolli langsung Allahu Akbar enggak pakai adaan boleh. Tadi dengarnya kayak usolli kalau sholat sunnah kok adaan gitu di ujungnya gitu loh. Perasaan kalau adaan itu? Iya, kalau adaan itu yang sholat wajib. Itu pun seandainya kebalik pun enggak masalah. Umpama kita sholat qadha, umpama subuh bangunnya jam 9. Malam habis tahajud kelamaan. Malam tahajudnya sampai 260 rakaat umpama. Lah umpama orang ngarang kok gede. Orang ngarang suka namanya ngarang. Lah begitu jam 4 malah ketiduran. 4:30 subuh gak denger, bangun-bangun jam 9. Itu kan udah jatuhnya qadha. Karena kebiasaan sehari-harinya ada sholli fardhu subhi rakaatain mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sah. Karena itu tidak wajib. Yang penting yang diwujudkan, yang harus kan hanya usolli fardhu sama subuhinya. Kesininya enggak harus. Mau di adaan mau enggak yo ora apa-apa. Salat sunnah yo pakai adaan enggak pakai adaan yo ora apa-apa. Umpama karena udah terlanjur biasa pakai adaan sholli sunnatal qabla subhi rakaatain mustaqbilal qiblati adaan, umpama pakai yo ora apa-apa, enggak pakai yo ora apa-apa karena enggak berpengaruh. Iya, pengaruhnya kalau wajib ada. Ya, kalau wajib itu pun adaan atau qadhaan itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh artinya dibaca ya ora apa-apa, enggak dibaca ya ora apa-apa.
yang wajib itu kan hanya usolli, fardhon sama nama sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu dan sunnah ba'daha setelah sholat id baik idul fitri maupun idul adha lil jamaati yang sholatnya berjamaah. Berarti kalau sholat sendirian enggak. Sunnah kalau sholat idnya itu berjamaah khutbatani 2 kali khutbah. 2 kali khutbah ini hanya dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain enggak. Misalnya seumpama ibu main ke rumah saudara, kebetulan pas hari raya. Kebetulan di situ mayoritas warga Muhammadiyah. Lah kalau warga Muhammadiyah itu khutbahnya, kalau khutbah Id itu cuma sekali, kayak orang ceramah biasa itu. Kalau khutbah yang kita dalam tradisi NU itu kan 2 kali, khutbah duduk sebentar, kemudian khutbah lagi, ya kan? Apa ibu-ibu kalau assalamualaikum langsung bubar kok? Enggak ya, iya. Takutnya langsung bubar kalau itu Adha udah nyiapin areng sama terus bukan bumbu, wong sapi masih hidup udah disiapin. Bikin sapinya deg-degan ya itu. Bikin sapinya deg-degan ya itu, areng udah siap, bumbu udah siap, dia masih hidup lagi. Kalau sholat Id, sholat sunnah lah, mau Id, mau gerhana, mau apa, kalau dalam budaya NU sama dengan sholat Jumat, sholat khutbahnya 2 kali, yaitu khutbah kemudian duduk, khutbah lagi. Tapi dalam tradisi Muhammadiyah cuma sekali. Ya, saya ingat saya semenjak saya terjun ke dunia ini diundang di Muhammadiyah itu 2 kali saya ingat saya. Sholat Idul Adha kan, ya cuma sekali, begitu kita selesai sholat langsung berdiri khutbah, udah selesai langsung bubar. Lah kalau di kita kan 2 kali. Nah, umpama nanti suatu saat kok ibu umpama lagi di rumah saudara, rumah temen, atau mungkin sholat entah di mana, kok seandainya cuma sekali, bener. Dalam versi Muhammadiyah. Kalau versi kita yo 2 kali. Itu sunnahnya kalau sholatnya berjamaah. Kalau sholatnya sendirian, yang dikhutbahi siapa? Umpama. Tapi kalau berjamaah walaupun cuma 2 orang, mau Pak D mau Bude itu ya berduaan ya Bude ya. Ntar langsung Pak D berdiri langsung saudara-saudara. Bude baru kalau ada Bude Dan siapa lagi Bude ya? Iya. Lah yo contoh Bude ya. Umpama ayo praktek yuk sholat Id berduaan di rumah. Nah, terus Pak D khutbah pakai besi yang dipegang. Langsung saudara-saudara jamaah rahimakumullah. Ya. Kemarin nggak ada Bude kita permanyu. Nggak ada yang diledekin Bude. Kalau ngaji bapak-bapak, kalau nggak ada Pak Jisak sama Eman juga sepi. Nggak ada yang diledekin. Makanya ngaji itu harus ada yang diledekin emang. Jadi sunnahnya khutbah itu kalau berjamaah. Kahutbah lail Jum'ati seperti khutbah Jumat. Belum pernah Jumatan sih ya? Ya kali-kali nyoba ntar suatu saat kalau pengen gitu. Umpama gue haji berdua lu sono. Jona lagi pakai Jona ya. Umpama lah kan di sini statusnya musola, nggak dipakai buat Jumatan. Kalau Jumatan kan sholat. Apa pengen nyobain di harapan mulia gitu umpama. Boleh, cuman nggak umum. Sesuatu yang nggak umum akan timbul masalah. Ini dapat aliran dari mana? Ngajarin siapa? Nah, begitu. Walaupun nggak salah, kalau nggak umum akan jadi masalah, akan jadi timbul omongan orang. Ya kan nggak salah, perempuan Jumatan itu nggak salah, boleh. Cuma ya tadi nggak umum. Lakinnahu akan tetapi yukabbiru, khotib itu membaca takbir fi awwalil ula
Di khutbah yang pertama tis'a takbiratin 9 kali takbir. Kalau sholatnya kan rakaat pertama 7. Ingat-ingat Bude, ntar kalau Pak D mau khutbah Jumat, pokoknya khutbah pertama itu 9 kali. Lu kok 9 kali? Mutawaliyatin berturut-turut. Jadi nggak diselang-seling. Kalau takbirnya sholat kan Allahu Akbar disering subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Tapi kalau takbirnya khotib ketika khutbah nggak diseling-seling, ya langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali ketika khutbah yang pertama. Wa fi awwalis saniyati, dan di awal khutbah yang kedua sab'an 7 kali. Jadi baca takbirnya los, nggak disela-sela. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Kalau di khutbah yang kedua. Kadzalika, dan begitu juga wa ayyukabbirun nas fi Idul Fitri, dan hendaknya orang-orang itu mulai takbir yang berulang-ulang. Kalau takbir berulang-ulang kan kita nyebutnya takbiran. Orang baca la ilaha illallah itu kan namanya kalimat tahlil, kalau berulang-ulang namanya tahlilan. Orang membaca ya Rabbi sholli ala Muhammad salawat, kalau diulang-ulang salawatan. Kalau orang sono nggak boleh, katanya bid'ah, yuk biarin. Wa ayyukabbirun nas, dan hendaknya orang-orang itu memulai takbir fi Idul Fitri, dalam hari raya Idul Fitri, min ghurubi syamsi, mulai dari terbenamnya matahari. Ini kadang asal habis asar langsung pada takbiran. Dulu pernah di sini saya tegur dulu siapa ya? Ya anak-anak sih wong. Begitu habis sholat asar, bapak-bapak di luar membagi beras, takbiran. Belum waktunya. Waktunya itu ketika matahari terbenam atau pas kita buka puasa terakhir. Kita puasa terakhir itu mulai takbiran. Kalau takbir biasa ya ngomong-ngomong aja, tapi yang takbir yang sudah lazim itu mulainya setelah matahari terbenam. Itu kalau di Idul Fitri. Akhir yaumin min Ramadan, yaitu hari terakhir di bulan Ramadan. Dan sebetulnya zakat fitrah itu yang terbaik ya di hari itu, di waktu itu, bukan di hari itu. Zakat fitrah yang paling afdol kalau kita serahkan sendiri, bukan nitip ke musola, itu pas malam takbir. Itu kalau diserahkan sendiri. Kalau sekarang kan kita modelnya nitip sama pengurus masjid, pengurus musola, nanti yang bagiin. Makanya ya di masjid musola rata-rata baginya ya malam takbir, karena itu memang waktu yang paling afdol. Lah kalau kita mau nyerahin sendiri, misalnya warga sini ada yang berhak menerima, kita serahkan langsung, maka yang terbaik adalah pas malam takbir. Cuma kalau malam takbir di sini kayak kampung mati, lari ke sono tutupan semua dari ujung ke ujung. Apalagi kemarin pas malam takbir malah hujan angin gede banget. Ya Allah, kayak kampung mati. Di musola cuma berapa orang, nggak gelundung. Yang terbaik malam takbir, ya mungkin ketika pas sudah pulang kampung, nyampe kampung halaman, kebetulan ada saudara, dan yang paling afdol itu saudara. Bukan masjid, bukan apa. Masjid itu hanya ketitipan. Yang paling afdol terbaik itu saudara. Kalau kita punya saudara yang kebetulan ekonominya nggak bagus, ketika kita mau zakat itu yang diutamakan, baru orang lain. Kemudian ila dukhulil imami fi salatil idi, sampai imam itu masuk atau selesai sholat id. Kalau udah sholat id nggak ada takbiran lagi. Ini kadang selesai sholat id habis khutbah sambil salam-salaman malah takbiran, keliru besar ya. Kalau Idul Fitri loh ya, kalau Idul Adha lain urusannya. Kalau Idul Fitri begitu khotib naik mimbar, khotib membaca takbir itu selesai udah takbiran, berarti udah selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, khotib naik, begitu khotib itu turun udah nggak ada takbiran lagi. Itu kalau Idul Fitri.
Kadang di kita malah sambil berkunjung ke rumah tetangga, nyetel di rumah-rumah takbiran. Iya, benar bos. Sampai 3 hari kadang dengar. Kalau 3 hari itu kalau Idul Adha, kalau Idul Fitri itu pokoknya begitu khotib turun, selesai sudah. Selesai lebaran. Makanya orang dulu, orang Jawa nyebutnya bodo kecil. Bodo kecil itu lebaran kecil. Artinya lebaran kecil itu takbirannya ya cuman dari matahari terbenam sampai khotib naik mimbar. Makanya disebutnya lebaran kecil. Lah kalau lebaran haji nyebutnya bodo besar, lebaran besar. Karena takbirannya nanti sampai hari tasyrik. Wa fi Idul Adha, dan di hari raya Idul Adha, nah ini min subhi yaumi Arafah, mulai dari subuhnya hari Arafah. Misalnya hari rayanya Rebo, berarti hari Arafahnya kan Selasa. Berarti dari hari subuh hari Arafah itu udah takbiran. Kalau Idul Adha. Ilal ghurubi akhir ayyamit tasyriqi, sampai terbenamnya hari terakhir tasyrik. Misalnya kalau Arafahnya Selasa tanggal 9, berarti hari rayanya berarti Rebo. Tasriknya berarti 11, 12, 13, berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti Sabtu asar itu terakhir takbiran, dan Sabtu asar itu terakhir kalau nyembelih kurban disebut kurban. Kalau nyembelihnya udah terbenam matahari lewat, berarti bukan kurban lagi. Ya wis pesta-pesta sepekan. Misalnya hari rayanya Rebo, nyembelihnya Kamis masih boleh, nyembelihnya Jumat masih boleh, Sabtu masih boleh, asal nggak lewat ketika matahari terbenam. Wa ammal hujjaju, adapun orang-orang yang sedang melaksanakan haji, fayukabbiruna, maka mereka bertakbir fil adha, di hari raya adha, idza tahallalu, ketika mereka sudah tahallul min ihramihim, dari ihramnya, alias sudah melepas baju ihram dengan tahallul gunting rambut selesai. Nah itu waktu takbirannya. Tapi bagi yang tidak haji, kita yang di Indonesia, takbirannya itu mulai dari hari Arafah. Hari Arafah itu berarti tadi tanggal 9-nya. Kemudian hari rayanya tasyrik 11, 12, 13. Terakhir sampai hari terbenamnya matahari di hari tasyrik. Tapi kalau Idul Fitri cuma sebentar waktunya, yaitu dari terbenam matahari sampai khotib naik mimbar. Wallahu a'lam bishawab.